Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal persepak bolaan tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Gue jujur ya, emang anjing ya. Wasit kontrol. Emang wasitnya, dia kontrol. Ya oke, gua mau habisin wasit. Habis kau wasit, habis kau. Pokoknya dari semua warga negara Indonesia kau kena caci maki itu. Oh, punya teman pemain timnas Bahrain. Guling-guling sampai Piala Dunia tahun 2026 itu. Jepang bilang, welcome to the hell. Selamat datang di nerakanya AFC gitu. Ya, inilah korupnya mereka, modelnya mereka seperti ini. Ya, akhirnya Indonesia jadi korban. Korban selanjutnya entah siapa nanti itu. Indonesia dicurangi wasit Timur Tengah. Supporter Jepang beri ucapan selamat datang. Supporter Jepang memberikan respon terkait kegilaan drama wasit di laga Bahrain versus Indonesia. Beberapa dari mereka memberikan ucapan selamat datang untuk timnas Indonesia. Maksud mereka memberikan ucapan selamat datang yaitu mereka memberikan selamat kepada Indonesia yang sudah mulai merasakan kegilaan dari wajah AFC yang sebenarnya, di mana sebelum Indonesia, Jepang lebih dulu merasakan korupnya AFC dengan komplotan negara-negara Arabnya. Supporter Jepang berpesan agar masyarakat Indonesia dapat menikmatinya dan tetap jadi kuat. Bahkan mereka mengatakan Indonesia jadi tim paling berkembang di Asia tanpa bergantung ke wasit atau permainan kasar. Yang lucunya teman-teman, itu presiden AFC yang sekarang itu pernah mengikuti pemilihan presiden FIFA itu. Nah, entahlah ya. Kalau seandainya dia jadi presiden FIFA waktu itu, bukan Infantino. Andai kata dia yang menjadi presiden FIFA, saya pikir Bahrain itu lolos ke Piala Dunia untuk tahun ini ya. Itu mungkin tanpa melalui kualifikasi itu. Ya, bisa jadi itu teman-teman. Karena kan ya kroni-kroni mereka semua yang pegang AFC itu yang sekarang kan. Sekutu Arab mereka semua itu yang pegang AFC sekarang tuh. Jadi ya terserah mereka mau buat apa, mau bikin seperti apa jalannya pertandingan. Ya suka-suka mereka ya. Sesuka hati mereka itu teman-teman. Makanya tidak heran ketika Indonesia, negara yang baru mau berkembang sepak bolanya, khususnya untuk Asia, ya dijegal habis-habisan seperti ini. Nah, saya setuju dengan Pak Arya bilang bahwa Pak Erick Thohir akan mengusut tuntas sampai siapa di balik semua ini. Siapa yang biang keroknya itu akan diusut tuntas sama Pak Erick Thohir. Nah, ini saya setuju sekali. Saya pikir semua warga negara Indonesia, kita masyarakat Indonesia pasti setuju dengan apa yang akan dilakukan sama Pak Erick Thohir ini. Kita harus dukung itu teman-teman. Wasit Ahmed Alkaf gunakan aturan FIFA untuk menyelamatkan Bahrain dari kekalahan melawan timnas Indonesia. Menurut aturan FIFA nomor 7.3 tertulis bahwa wasit bisa memberikan tambahan waktu karena kondisi tertentu, mulai dari pergantian pemain buang-buang waktu hingga pemain cedera. Lalu soal keputusan wasit Ahmed Alkaf menambah tambahan waktu dari 6 ke 9 menit juga dibolehkan secara aturan. Waktu tambahan dapat ditambah oleh wasit tapi tidak bisa dikurangi, bunyi peraturan dari FIFA. Namun waktu tambahan yang diberikan ini justru seperti sengaja dan merugikan timnas Indonesia, ditambah dengan keputusan-keputusan kontroversi lainnya. Akan seperti apa tanggapan FIFA setelah PSSI resmi mengirim surat protes kepada mereka? Ya, jadi Indonesia melalui PSSI sudah mengirim surat protes ke FIFA. Kita menunggu kabar selanjutnya itu seperti apa dari protesnya Indonesia itu ke FIFA. Tapi memang ada aturan seperti itu dari FIFA teman-teman, khususnya untuk pertambahan waktu. Tapi kan begini, ada aturannya juga bahwa harus ada yang macam kayak bom-bom waktu, ya kan, waktu seperti Indonesia waktu itu kan tidak ada yang terlalu membuang-buang waktu kan. Pergantian pemain pun juga tidak terlalu memakan waktu. Kemudian waktu itu yang cedera juga tidak terlalu makan waktu. Jadi saya pikir tidak perlu tambah sampai 9 menit waktu itu. Tambahan 1 menit saja itu sudah sangat luar biasa. Dan memang waktu itu ya ada unsur kesengajaan karena dari awal sampai akhirnya pertandingan itu penuh kontroversi dari wasit ini teman-teman.
Banyak dari pencinta sepak bola belum mengerti mengenai waktu tambahan di pertandingan Indonesia versus Bahrain tadi malam. Jadi sebenarnya ada peraturan baru mengenai waktu tambahan dalam sepak bola. Kalau misalkan Bahrain belum menyamakan skor, waktu akan ditambah terus-menerus sampai Piala Dunia 2026. Dan wasit Ya kalau itu malam, ya Indonesia, maksudnya bukan Indonesia, tapi Bahrain belum sempat cetak gol sampai ke menit 99 atau bahkan 100 lebih itu, mungkin itu wasitnya akan tunggu sampai kapan Bahrain itu cetak gol itu. Jadi jangan kaget kita. botak ini tidak akan meniup peluit sebelum Bahrain mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Iya, dia tidak akan tiup fluid, tidak akan tiup dia punya fluid sebelum ini Bahrain itu cetak gol ke gawang Indonesia. Betul, dia tidak akan tiup fluid itu kan. Waktu Bahrain cetak gol itu baru dia tiup. Indonesia mau serang terakhir itu dia langsung tiup. Itu kontolnya ya. Dan Bahrain. I think so, yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Kelas. Dan Bahrain. Betul. Check the VAR, but when Indonesia make the Dan Bahrain. No, we are gonna lose against Indonesia. Referee, we need 3 minutes extra. Not possible. Not possible. We need to draw this. يلا تفضل ود كاش. تفضل Cash. more. Give me 3 تفضل minutes. more. 3 minutes extra. 3 minutes you give me everything of the money. Everything? Of the money brother. يلا. Okay, let us score, please. يلا حبيبي. Thank you. No, we are gonna lose. Ini uang silakan kau pakai, tapi kau kasih kita tambahan waktu 3 menit dan kita sampai cetak gol ke gawang Indonesia. Dan akhirnya terbukti bahwa mereka bisa mengimbangi kita. Memang mereka main kotor itu, terbukti main kotor. Buat Bahrain, hati-hati aja, bye-bye di Jakarta, bye-bye di GBK. Hati-hati di GBK Bahrain, hati-hati di GBK Bahrain. Hati-hati Bahrain. Supporter Indonesia akan tunggu di IGBK. Ya, kalau kalian berani macam-macam di GBK, ya inilah neraka di Asia Tenggara. Ada di GBK itu. Jadi hati-hati kalian. Datang ke sini kalau kalian tidak baik-baik, hati-hati kalian. Itu saja sih sebenarnya. Gue rasa gue lebih baik jadi wasit dibandingkan dia nih. Sama-sama baju kuning tapi lebih bagus gue kayaknya jadi wasit. Gue nggak tahu wasit ini dapat lisensi FIFA dari mana, lisensi AFC dari mana. Dengan pengetahuan seperti itu, gue rasa jadi wasit tarkam juga nggak mampu ini wasit. Atau mungkin sebenarnya mampu, tetapi yang nggak mampu apa? Nggak mampu menahan sogokan, menahan keberpihakan, menahan untuk netral. Itu nggak bisa deh. Karena kalau disodorin uang segepok, nah udah di situ goyak di imannya. Gue jujur bener-bener gue nggak make sense, bener-bener nggak masuk di akal otak gue ini. Kenapa bisa sebuah laga antara tim Timur Tengah dengan tim Asia Tenggara itu bisa dipimpin oleh wasit yang Timur Tengah juga, walaupun memang beda grup, tetapi ini satu wilayah. Gue nggak tahu hal itu kenapa bisa terjadi. Ya bisa saja men, karena kan mereka satu rumpun, mereka itu semua pakai bahasa Arab. Bisa saja, kenapa tidak bisa? Toh yang pegang AFC kan orang-orangnya mereka. Kita bisa apa? Ya kan, apalagi Indonesia bisa apa? Kecuali Pak Erick Thohir nonton langsung waktu itu, hadir di stadion, nonton dari tribun VVIP. Mungkin mereka tidak akan berani seperti itu, mungkin ya. Tapi entahlah, kalau sudah uang yang berbicara, saya pikir ya wasit pun tidak akan mementingkan siapa-siapa di sana. Yang penting Bahrain bisa menang waktu itu, iya kan? Nah, jadi percuma. Pukul terus bang sampai itu robek itu layarnya itu. Maaf, ketemu orang random di jalan yang sama-sama pulang nobar. Akhirnya rame satu ruas jalan tuh, rame dari orang yang pakai wasit itu. Ini surat terbuka ya buat FIFA ya. Kalau misalkan pertandingan di Asia yang main Timur Tengah, wasitnya jangan dari Timur Tengah juga. Misalkan tadi yang main Bahrain, wasitnya jangan dari Qatar atau Irak, jangan. Cari wasit dari Korea, India, biar fair gitu loh. Ini berapa kali timnas Indonesia dirugikan oleh wasit. Kita main lawan Timur Tengah, wasitnya dari Timur Tengah juga. Nggak bisa begitu bos. Besok-besok kalau kita juga kalau protes, misalkan Pak Erick nih mau ke FIFA nih, ya bilangin, jangan misalnya kita cuma protes pertandingan kemarin, tapi dibilangin next, wasitnya jangan kayak gitu. Ya lebih bagus lagi jangan dari Asia,
dari Amerika ke dari Eropa ke itu lebih bagus sebenarnya, karena kan netral, itu pasti netral mereka, tidak mungkin ada yang mau neko-neko tuh. Iya kan, mereka kan dari benua lain tuh. Jadi lebih bagus kalau pertandingan di Asia ya wasitnya itu dari Eropa atau dari Amerika atau dari Afrika. Itu sebenarnya kalau mau sih. Kalian tahu kenapa kita dikerjain ya? Dan ini sudah gue katakan sebelumnya. Wasit dari Timur Tengah akan mengerjain kita. Tahu kenapa? Alasannya untuk gue juga very simple. FIFA memberikan ekstra jatah negara Asia untuk masuk Piala Dunia 81. Oke. Negara-negara papan atas itu sudah langganan, sudah biasa, nggak bisa dikerjain. Betul. Saudi, Iran, Australia, Korea, Jepang, Qatar baru jadi tuan rumah aja. Nggak sekuat itu juga mereka. Itu susah dikerjain. Baru sekali kayaknya mereka. Mereka mau sisa jatah ini untuk negara-negara mereka sendiri. Jadi negara yang baru bangkit yang bisa menyaingi atau bisa melebihi negara mereka itu akan dikerjain, dan lihat aja akan berjalan terus, kita akan dikerjain terus. Oke? Kalau wasitnya dari Timur Tengah. Negara siapa lagi? Uzbekistan. Lihat aja nanti Uzbekistan akan dikerjain. Jadi mereka lakukan kong kali kong antara negara kecil-kecil, negara mediocre Timur Tengah ini untuk menghindari bahwa negara lain Asia Tenggara, Asia Timur, Asia itu tidak boleh ke Piala Dunia. Hanya negara-negara mereka di samping 5-6 yang sudah langganan. Ya kan paling tambah 3-4 lagi. Itulah kenapa kita dikerjain. Makanya itu gua harap PSSI lewat Pak Erik langsung tanda tangan melakukan protes keras. This ya, is betul. not acceptable. Dan kalau perlu pemerintah juga melakukan kalah menang itu hal yang biasa. Tapi ini tidak dengan cara seperti ini. Cara jijik, cara kotor, ya betul. Benar-benar dirampok. Extra time 6 menit itu pun udah kelamaan, ditambah 3 menit. Alasannya apa dari 6 menit itu? Kok bisa sampai 50%? Insane. Oke, jadi tolong buat kita netizen seperti saya, kalian jangan berhenti nyerbu terus. Soundin hashtag AFC Mafia di mana-mana, di Facebook, gue nggak punya Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain. Hashtag AFC Mafia harus di posting di mana-mana. Ya, supaya mereka itu tobat begitu. Tapi semoga Pak Erick Thohir itu jangan hanya protes pertandingannya, tapi di kemudian hari wasitnya itu kalau misalkan Indonesia lawan negara-negara dari Timur Tengah, jangan pakai wasit dari Timur Tengah. Karena kalau seperti pakai dari wasit dari Timur Tengah, maka kejadiannya seperti ini. Nah, nanti ini tanggal 15 Indonesia lawan Cina, itu wasitnya masih dari Timur Tengah, men. Jadi kita masih punya curiga yang sama dengan si wasit yang waktu lawan Bahrain ini. Jangan sampai mereka kong kali kong lagi dan kita bisa kalah atau imbang lagi lawan Cina. Sedangkan kita punya target itu bawa pulang setidaknya 4 poin dari 2 kali perjalanan away ini, teman-teman. Nah, misalkan kalau nanti lawan Cina wasitnya seperti ini lagi, ya sudah, kita tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Ya memang ya AFC-nya seperti ini. Mau supaya Indonesia itu jangan lolos Piala Dunia, iya kan? Ya sederhana sebenarnya pemikirannya. Kalau sampai wasitnya seperti itu, tapi kita jangan berharap begitu ya. Kita berharap semuanya berjalan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Wasitnya juga fair, tidak berat sebelah. Kita berharap semua begitu supaya kita jangan berpikir negatif lagi terhadap wasit-wasit dari Timur Tengah. Mungkin ini hanya salah satu dari oknum, tetapi kita masih punya trauma yang mendalam dari pertandingan antara Indonesia dan Bahrain. Ya kita sih berharap supaya wasit yang nanti lawan pimpin kita lawan Cina itu jangan buat hal yang kotor semacam ini, teman-teman. Waktu Indonesia lawan Bahrain, kita semua berharap begitu. Gue yakin pasti banyak publik sepak bola Indonesia yang kecewa dengan penampilan dari wasit Ahmed Alkaf. Wasit asal Oman ini yang mencuri perhatian, dan banyak yang bilang kalau wasit ini adalah pemain terbaik di pertandingan kali ini. Atau man of the match-nya adalah wasit, bukan pemain, bukan pelatih, tapi wasit. Karena keputusannya ini sangat kontroversial menurut gue. Bukan masalah offset atau tidak gol terakhir dari Bahrain. Gue gak akan mempermasalahkan itu. Yang gue permasalahkan adalah waktu yang diberikan terlalu lama. Ya, itu juga salah satu problem sebenarnya. Kenapa tidak cek VAR gol terakhir dari Bahrain itu? Itu kan pertanyaannya, kenapa tidak cek VAR? Sedangkan gol pertamanya Indonesia waktu 1-1, dia cek VAR lama sekali.
Hampir 2 menit, 3 menit itu malah di babak pertama itu. Kenapa golnya Bahrain yang kedua itu tidak mau cek VAR dia, bahkan tidak mau lihat monitor sekalian? Iya kan? Itu pertanyaannya. Itu kan ganjil juga menurut kita. Alias tambahan waktu harusnya 6 menit tapi jadi 9 menit. Gokil. Padahal di perpanjangan waktu yang sudah diberikan itu tidak ada pemain-pemain Indonesia yang melakukan mengulur waktu, Martin Paes tidak memegang bola terlalu lama, atau pemain-pemain Indonesia tidak berjatuhan, berguguran seperti sebuah benda yang sangat rapuh sekali, disenggol dikit jatuh. Tidak, itu tidak dilakukan sama sekali di perpanjangan waktu alias tambahan waktu yang sudah diberikan. Indonesia bermain sangat normal sekali. Begitu menit 90 plus Indonesia bermain sangat normal. Tapi ternyata disitulah dimanfaatkan oleh sang wasit yang sangat baik dan mencuri perhatian di pertandingan ini. Sampai 9 menit memang sejarah sepak bola Asia kali ini memang hancur gara-gara wasit Timur Tengah yang tidak punya integritas ini, teman-teman. Wasit sengaja ngulur waktu biar Indonesia gagal menang dari Bahrain. Iyalah, pastinya begitu, men. Ahmed Alkaf, wasit curang ini harus diberi sanksi oleh FIFA karena sudah merugikan timnas Indonesia. Gimana enggak, ia tidak segera menghentikan permainan setelah pertandingan sudah melewati batas waktu. Wasit harusnya menghentikan pertandingan pada menit 96 karena waktu tambahan di babak kedua hanya 6 menit. Namun wasit terus melanjutkan pertandingan hingga Bahrain akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit 98. Ini wasit gila, udah lewat 2 menit masih juga belum niup fluid. Sengaja banget, gak ngebiarin Indonesia menang lawan Bahrain. Kayaknya wasit ini dapat tambahan uang saku nih guys. Gimana menurutmu? Bayangkan dia punya senyum-senyum. Seperti tidak ada beban. Ya begitulah, mana ada tuan rumah yang mau kalah dipermalukan di kandang sendiri kan. Ya ada juga sih yang pasti kalah ya secara normal gitu. Tapi ya Bahrain tidak mau kalah, men. Mereka tidak mau dipermalukan di kandang sendiri. Karena mereka sudah sombong dari awal, ya kan. Mereka sudah sombong bahwa mereka pernah mengalahkan Indonesia itu 10-0. Entahlah sejarahnya itu betul di batas 10-0 atau ada main sabun antara Indonesia kala itu dengan Bahrain waktu itu, iya kan? Kita kan tidak tahu waktu itu. Karena waktu itu Bahrain itu harus mengejar gol, itu defisitnya 9 gol itu. Iya kan? Untuk lolos ke babak selanjutnya. Makanya kenapa Indonesia dibantai sampai 10-0 itu kan menjadi pertanyaan juga. Apakah waktu itu Indonesia waktu itu ya main sabun dengan Bahrain atau seperti apa? Kan kita tidak tahu. Kenapa harus dibantai 10-0? Padahal kalau kita lihat mereka juga tidak bagus-bagus amat dalam menyerang. Mereka ini kan negara kalau bilang bukan mediocre juga. Mereka ini negaranya di bawah lagi di negara Arab itu. Mungkin setara dengan Arab di atas lagi, Arab Saudi. Tapi mereka di bawah lagi itu. Jadi ya tidak heran mereka itu memang mau kepingin sekali main di Piala Dunia tapi dengan cara-cara yang kotor seperti ini, gitu kan. Nah kalau Indonesia memang dari awal pertandingan, sejujurnya dari grup C ini 2 negara yang belum pernah terkalahkan, cuma Indonesia dan juga Jepang, teman-teman. Sedangkan negara yang lain itu seperti Cina, Bahrain, itu sudah kalah. Australia itu sudah pernah kalah. Sedangkan 2 negara ini, Jepang dan Indonesia, belum terkalahkan di 3 pertandingan awal. Jadi saya pikir ya Indonesia memang sebenarnya waktu itu layak menang. Tapi ya kemenangan itu dirampok di depan mata oleh wasit ini, teman-teman. Oleh Bahrain yang memang tidak mau dipermalukan di kandang mereka sendiri. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal persepak bolaan kita. Ada juga yang emosi sampai pukul-pukul layar ya kan, lahir waktu nonton bareng. Ada juga yang sampai caci maki, keluar segala macam bahasa makian, kebun binatang dikeluarkan semua. Itu karena mereka kesal, jengkel, emosi dengan keputusan wasit yang menguntungkan Bahrain dan merugikan timnas kita. Ya seharusnya kita sekarang ada di posisi kedua di klasemen sementara grup C, tetapi akhirnya kita harus puas berada di posisi 5. Tidak apa-apa, kita harus mengejar melihat pertandingan lainnya, di mana tanggal 15 kita akan lawan Cina, dan disitulah target kita untuk dapat 3 poin supaya pulang ke Indonesia kita dapat poinnya itu sesuai target, yaitu 4 poin ya. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.